acara kita kali ini. Sebelum kita mendiskusikan topik yang sangat penting yaitu manajemen stres, kita akan kenalan dulu nih dengan rekan-rekan kita. Aku Nabila Pratidya sebagai host. Aku Bevi Ivan Nadia Afifah. Aku Nisa Ayunan Aziza. Aku Eka Putri Maharani. Nah, sebelum kita memasuki diskusi kali ini, aku akan jelasin apa itu sih manajemen stres. Manajemen stres itu adalah tindakan dengan melibatkan aktivitas berpikir, emosi, dan atau rencana jadwal pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah. Atau mungkin garis besarnya manajemen stres itu bagaimana kita mengelola stres tersebut. Nah, setiap orang atau rekan-rekan kita kali ini dan juga kalian pasti memiliki pandangan berbeda tentang penyebab utama stres dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk kalian, apa sih penyebab utama stres yang ada di kehidupan kalian sehari-hari? Kalau aku sih percaya kalau tuntunan pekerjaan adalah salah satu penyebab utama stres. Soalnya banyak orang merasa tertekan dengan deadline yang semakin mendekat dan tanggung jawab yang terus bertambah. Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi juga seringkali sulit tercapai. Aku setuju sih, karena di dunia pendidikan aku melihat banyak mahasiswa mengalami stres yang sama. Tugas yang menumpuk dan ujian yang datang bersamaan bisa membuat kita merasa terjepit. Selain itu, ada ekspektasi dari orang tua atau dosen yang bisa menambah tekanan ataupun beban kita. Dan kita kan juga dan ini kan tidak boleh melupakan pengaruh media sosial, nggak sih? Banyak orang merasa perlu untuk selalu tampil baik di depan orang lain. Perbandingan dengan kehidupan orang lain yang kita lihat di media sosial seringkali membuat kita merasa tidak cukup baik yang berujung pada stres. Nah, benar banget nih dari pandangan mereka bertiga itu merupakan poin yang benar-benar sangat penting loh. Jadi kita bisa mengidentifikasi ya beberapa penyebab dari beberapa diskusi yang kita sebutkan tadi, yaitu penyebabnya seperti beban kerja, deadline juga, seperti tekanan akademik pun, dan pengaruh media sosial. Nah, untuk selanjutnya, poin selanjutnya itu kita akan mendiskusikan bagaimana atau strategi mengelola manajemen stres ini. Untuk kalian biasanya kalau stres itu ngapain aja sih? Kalau aku baru stres itu biasanya olahraga sih. Kalau aku suka nge-game atau berlari di taman. Soalnya aktivitas itu membantu aku merasa lebih baik secara fisik dan mental. Selain itu aku juga merasa lebih energik setelah berolahraga. Aku juga suka berolahraga, tetapi aku menemukan bahwa yoga sangat membantu. Yoga tidak hanya memberikan manfaat fisik, tetapi juga membantu aku untuk lebih fokus pada pernafasan dan menenangkan pikiran. Aku merasa lebih tenang setelah melakukan sesi yoga. Itu ide bagus sih. Selain yoga, aku juga percaya pada kekuatan meditasi. Meluangkan waktu dan merenung dan menenangkan pikiran adalah cara yang efektif untuk mengurangi stres. Aku juga biasanya melakukan setidaknya 10 menit setiap hari. Ada aplikasi juga kan sekarang yang bisa memandu meditasi kita. Nah, iya benar juga karena di zaman sekarang ini kan teknologi juga semakin canggih ya untuk bisa memandu meditasi kita. Dari dari pandangan mereka dan poin-poin mereka ini bisa ditiru sama kalian ya teman-teman untuk dilakukan sehari-hari karena sangat inspiratif sekali. Nah, aku juga ingin menambahkan sih kalau menulis jurnal itu juga sangat bermanfaat loh untuk mengurangi stres kita karena kita bisa menuliskan pikiran kita atau mencurahkan perasaan kita ketika kita sedang stres karena kayak dapat menghilangkan sejenak atau menghilangkan beban-beban yang ada di pikiran kita. Nah, dengan menulis jurnal itu kita juga bisa merencanakan untuk menulis langkah-langkah ke depannya. Dengan menulis jurnal tersebut, kita juga terbantu untuk merencanakan langkah apa yang akan kita lakukan ke depannya. Benar tidak? Itu menulis jurnal adalah ide yang bagus. Aku juga ingin menyoroti pentingnya dukungan sosial. Terkadang berbicara dengan teman atau keluarga dapat membantu kita merasa lebih baik.
Mereka bisa memberikan perspektif yang berbeda dan dukungan emosional juga. Kita juga bisa membentuk grup dukungan di kampus atau di komunitas kita juga loh. Ini bisa menjadi tempat yang aman untuk berbagi pengalaman dan strategi mengatasi stres. Dengan saling mendukung, kita bisa mengurangi beban yang kita rasakan. Selain itu penting juga untuk memiliki rutinitas yang seimbang. Kita kan juga perlu waktu untuk bersantai, melakukan hal-hal yang kita sukai. Misalnya aku suka gambar, dan itu tuh membantu aku buat bersantai. Kegiatan kreatif bisa menjadi cara yang baik untuk menghilangkan stres. Nah ya benar banget teman-teman. Mencari hobi atau aktivitas yang membuat kita senang dan bisa kita nikmati itu juga membantu untuk manajemen stres ini. Kita bisa merencanakan waktu untuk bersenang-senang seperti nonton film atau berkumpul dengan teman keluarga. Aktivitas sosial itu benar-benar memberikan perasaan positif. Benar, kita juga bisa melakukan kegiatan di luar ruangan seperti menghabiskan waktu di alam, seperti hiking atau piknik. Itu bisa membantu kita juga biar merasa lebih segar dan mengurangi stres, kan malah punya efek menenangkan yang luar biasa. Aku juga suka ide tentang kegiatan di luar ruangan. Mungkin kita bisa merencanakan acara yang melibatkan semua orang, seperti piknik ataupun olahraga bersama. Ini bisa jadi cara yang menyenangkan untuk bersosialisasi dan melepas stres. Itu ide yang bagus. Kita bisa menggabungkan aktivitas fisik dengan waktu berkualitas bersama teman-teman. Ini bisa menjadi kesempatan untuk saling mendukung dan berbagi tips tentang manajemen stres itu apa sih gitu. Nah benar banget nih, dari diskusi kita yang panjang tadi ini dapat membuahkan banyak manfaat yang bisa kita simpulkan. Nah dari diskusi tadi kita bisa mengambil beberapa kesimpulan seperti identifikasi penyebab stres itu apa aja, strategi manajemen stres, dan langkah-langkah yang akan kita lakukan lebih lanjut. Nah, aku akan menyimpulkan nih dari ketiga poin tersebut. Yang pertama, identifikasi penyebab stres, yaitu ada beban kerja yang tinggi, tuntutan atau deadline yang ketat juga, tekanan akademik dari tugas dan ujian, dan juga pengaruh media sosial atau perbandingan sosial. Nah, untuk poin kedua, strategi manajemen stres itu dapat melakukan berolahraga secara teratur yang dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental kita. Kemudian mengikuti yoga dan meditasi juga bisa menenangkan pikiran yang mengurangi stres tersebut. Kemudian menulis jurnal itu juga dapat menurunkan risiko ini, yang bisa mengatur perasaan kita dan pikiran kita. Kemudian membangun dukungan sosial dengan berbicara kepada teman atau keluarga itu bisa kalian lakukan untuk mengatur atau mengelola manajemen stres ini. Kemudian rencana tindak lanjutnya itu ada membentuk grup dukungan untuk berbagi pengalaman strategi tadi ya. Terus mengadakan aktivitas sosial seperti olahraga, piknik, atau kegiatan yang berkreatif. Nah, dengan langkah-langkah ini kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung kita dalam mengelola stres. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini, dan terima kasih untuk teman-teman yang hadir di sini menyukseskan diskusi kita untuk acara ini. Semoga diskusi kita atau informasi yang terkait dalam video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan bisa kita lakukan sehari-hari untuk bisa memanajemen stres dengan baik. Karena manajemen stres itu sangat diperlukan untuk kehidupan kita agar tidak terjerumus oleh stres yang berlebihan. Nah, saya pamit undur diri sebagai host Nabila Puratunida. Saya Bevi Ivana Nadia Afifah. Saya Nisa Ainur Azizah. Dan saya Eka Putri Maharani. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jangan lupa subscribe, Like dan komen.